Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sebuah kompleks keraton yang telah berdiri sejak tahun 1700-an dan tetap berdiri kokoh bahkan hingga hari ini di tengah derasnya arus modernisasi. Selama ratusan tahun, para Sultan Yogyakarta silih berganti memimpin dan mengayomi rakyatnya dengan penuh kearifan dan kewibawaan. Keraton ini pula yang menjadi simbol kejayaan dan masa keemasan era kerajaan kuno di Pulau Jawa. Bersama dengan rakyat yang penuh hormat dan memegang teguh ajaran-ajaran leluhur, Keraton Yogyakarta menjelma menjadi benteng pertahanan terakhir akan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan di pulau terpadat di Indonesia ini. Lalu bagaimanakah awal mula sejarah salah satu kerajaan paling sukses di Pulau Jawa ini? Benarkah konon kekuatan tak terlihat dari Laut Selatan turut menjaga kerajaan ini bahkan hingga hari ini? Berbicara tentang Kesultanan Yogyakarta, kita tidak boleh melupakan sosok Panembahan Senopati sebagai seorang pendiri kerajaan Mataram Islam yang pertama. Konon, dahulu Panembahan Senopati yang bernama asli Danang Sutawijaya sebelum mendirikan Kesultanan Mataram Islam sempat bertapa di tepi Laut Selatan, tepatnya di pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul. Dikisahkan pada saat beliau bertapa, karena kekuatan doa dan kesaktiannya mengakibatkan ombak tinggi bergulung-gulung dan merubuhkan pohon-pohon di sekitar pantai rubuh. Selain itu, air laut menjadi bergejolak karena mendidih, membuat banyak ikan-ikan mati. Melihat kondisi ini, Ratu Kidul selaku penguasa Laut Selatan heran dan kemudian menghampirinya untuk menghentikan tapa dari Panembahan Senopati. Dari pertemuan inilah kemudian Ratu Kidul berjanji untuk membantu Panembahan Senopati menjadi seorang raja, serta menjaga kelanggengan kesultanan hingga anak cucunya kelak. Berangkat dari kisah tersebut, kami bersama Om Hao dari Kisah Tanah Jawa yang memiliki kemampuan retrokognisi, kemudian melusuri situs Cepuri di pantai Parangkusumo untuk melihat bagaimana sebenarnya kisah yang terjadi di masa lampau. Dan pemirsa, inilah Untold Story Cepuri Parangkusumo, titik awal kerajaan di Pulau Jawa. Di pantai Parangkusumo yang berjarak kurang lebih 30 km di selatan kota Yogyakarta inilah, kami menemukan sebuah area seluas kurang lebih 80 meter persegi yang dikelilingi tembok putih khas Keraton Yogyakarta dengan beberapa pendopo di dalamnya. Namun ada satu titik utama yang menjadi tujuan kami ke sini. Tempat itu adalah dua buah batu yang mencuat di tengah hamparan pasir pantai yang konon dahulu merupakan lokasi pertapaan Panembahan Senopati sekaligus tempat pertemuannya dengan ratu penguasa pantai selatan Jawa. Sebelum melihat dan bercerita mengenai kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau di tempat ini, terlebih dahulu kami mengikuti prosesi tradisi yang masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya. Kami menemui salah seorang juru kunci yang ditugaskan oleh Keraton Yogyakarta untuk menjaga tempat ini, untuk kemudian menaburkan bunga layaknya orang yang sedang berziarah. Semua dilakukan dalam rangka melestarikan tradisi dan menghargai kepercayaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Dan setelah semua selesai kami lakukan, proses penggalian kisah yang sebenarnya pun mulai kami lakukan. Nah, Om, tadi kita sudah nyekar sekaligus minta izin untuk mencoba mengetahui sebenarnya di masa lalu di tempat ini tuh apa yang pernah terjadi. Nah, mungkin untuk selanjutnya Om Hao dengan kemampuan retrokognisinya bisa menjelaskan apa yang pernah terjadi di tempat ini. Jadi kalau kita kembali ke abad
ke-16 di pertengahan tahun 1550 sekian. Tempat kita duduk sekarang ini dulunya adalah lautan. Jadi ini belum pasir, Mas. Jadi masih satu areal dengan pantai yang ada di sebelah sana. Waktu itu beliau Raden Mas Danang Sutawijoyo, putra dari Ki Ageng Pemanahan yang ada di Kota Gede, kita ketahui sekarang. Suatu ketika waktu mau babat hutan alas Mentao, itu diganggu secara metafisika. Hutan alas Mentao itu yang sekarang posisinya ada di Kota Gede. Kota Gede, iya. Itu dulu hutan. Hutan semua, Mas. Hutan alas, pohon mentao semua. Lalu beliau minta saran kepada ayahandanya dan juga sholat ini ya, Mas ya, tahajud dan istikharoh lah. Kemudian diberikan gambaran nanti naik rakit itu dari sungai yang tadi kita lewat di sana, itu naik terus, Mas, rakit sampai rakitmu itu nanti akan berhenti di sebuah batu bongkahan yang besar. Kemudian beliau turun, Mas, jadi ketinggian air tuh masih seperut waktu itu, dan ditemukanlah batu ini, Mas. Jadi dulu hanya ini saja batunya, yang sebelah sana yang kecil itu tidak kelihatan karena tertutup oleh air. Terus kemudian beliau lenggahan di sini selama 3 hari 3 malam. Di situ berdoa, kemudian bermunajat juga, karena Raden Mas Danang Sutawijoyo memiliki waskita, kemampuan yang luar biasa di sini. Lantas air yang ada di sini yang semula tenang itu bergejolak, naik turun, dan kemudian surut. Hal ini kemudian mendapatkan laporan terdengar di Keraton Laut Kidul. Nah, waktu itu Kanjeng Nyai Roro Kidul selaku beliau ada sebagai pepatih luar melaporkan ke Gusti Ratu, Gusti Kanjeng Ratu Haja Kencana Sari atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul Sekar ing Jagat. Dilaporkan bahwasanya di sebelah sana di pantai itu ada seorang pemuda yang sedang berdoa. Tetapi pasti bukan orang sembarangan karena memiliki kemampuan yang bisa ada angin, Mas, dari pusaran energinya itu. Kemudian ditemui, ditanyakan siapa, dari mana, tujuannya untuk apa. Kemudian kalau kita lihat di belakang ini ada 2 buah batu, Om. Ketika percakapan itu terjadi, itu posisinya seperti apa? Saling berdiri kah, duduk? Jadi ini posisinya ini saya putar ya, Mas. Jadi beliau ada di sini, Mas. Awalnya beliau lenggahannya duduknya di yang ada kelapanya. Kemudian berpindah yang ada di belakang itu ada bunga sedep malam. Ya, dan Kanjeng Ibu Ratu Kidul adanya posisi di sebelah sana. Dari penuturan Om Hao, diketahui bahwa sebenarnya ada beberapa sosok di Keraton Laut Kidul yang sering dikira sebagai sosok ratu penguasa Laut Selatan oleh orang awam. Ia menyebutkan beberapa nama dengan tugas-tugasnya yang berbeda. Kemudian yang kedua, Om. Om tadi sempat menyebut, jadi ketika beliau Panembahan Senopati itu bertapa di sini, kemudian lautnya mulai bergejolak. Justru yang pertama melihat itu adalah Nyi Roro Kidul, yang mana kita tahu selama ini pengetahuan umum orang awam. Nyi Roro Kidul yaitu ratunya Pantai Selatan, gitu. Tapi beliau melapor lagi ke Ibu Ratu, berarti ini ada 2 sosok yang berbeda sebenarnya. Iya, ini sebenarnya berbeda, dan secara struktur Keraton Laut Selatan atau Keraton Pantai Selatan ya, Keraton Laut Kidul itu ada strukturnya, Mas Bimo dan pemirsa. Jadi di paling atas sebagai ratunya kita adalah Gusti Kanjeng Ratu Haja Kencana Sari atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul Sekar ing Jagat. Jadi ada asma-asma besarnya, ada nama-nama besar. Kemudian sebagai pepati luar atau Menteri Urusan Luar Negeri itu adalah Nyai Roro Kidul. Jadi ketika dia harus berhubungan dengan pemimpin masyarakat mana atau raja dari kerajaan mana, itu yang bertugas keluar itu adalah sebagai pepati luar ya. Kemudian ada Menteri Urusan Dalam Negeri atau sebagai pepati dalam itu adalah Nyai Ria Kidul, Mas. Nyai Ria Kidul itu mengurusi semua yang ada di Laut Selatan, dimulai dari penghujung di ujung kulon sampai dengan di tanah Bali. Karena kalau kita lihat
secara bentangnya ya, di daerah Pelabuhan Ratu di pantai Karanghawu itu adalah sebagai alun-alun depan. Kemudian gerbang pertamanya itu ada di pantai Serandil yang ada di Cilacap. Di pantai Parangkusumo ini adalah kedatonnya, jadi istana utama keratonnya, karena kata kedaton kan dari asal kedatuan, datu itu kan ratu. Kemudian kalau di Blambangan, di Alas Purwo sampai dengan Bali itu adalah alun-alun atau halaman belakang, Mas Bimo. Gitu. Dan Kanjeng Ratu setelah ada 2 Kanjeng Pepati tadi, itu masih ada abdikinasi-abdikinasinya. Jadi salah satunya adalah Mbok Mban Kidul. Dan Kanjeng Ratu Kidul sendiri, Gusti Kanjeng Ratu Kidul sendiri juga memiliki kurang lebih 28 abdikinasi. Jadi 28 sosok ini yang sebenarnya bertemu dengan orang-orang yang selama ini kita tahu ada cerita bertemu Nyi Roro Kidul, bertemu siapa itu sebenarnya bukan Ibu Ratunya. Bukan Ibu Ratu ya. Jadi salah satu dari 28 abdikinasi itu adalah Nyai Blorong contohnya, Mas. Nyai Blorong itu salah satu. Salah satu, sebenarnya beliau ini adalah sosok yang ditugaskan, salah satunya ya, salah satu tugasnya itu untuk menggoda iman manusia. Salah satunya, dan beliau memiliki punggawa-punggawa lagi yang menyerupai lagi gitu, jadi banyak. Terus kemudian ada Ibu Nyai Mayang Sari. Ibu Nyai Mayang Sari ini salah satu yang beliau arsiteknya lah, Mas, rancang bangunnya pantai selatan. Istananya. Ya, salah satunya beliau yang dibuatkan satu tempat kehormatan di salah satu hotel di Pelabuhan Ratu. Inilah indahnya kekayaan tradisi dan budaya yang dimiliki bangsa kita, di mana ilmu pengetahuan, modernisasi, serta kisah dan tradisi leluhur bisa berpadu dengan apik dan menciptakan sebuah bangsa yang sangat kaya. Tujuan kita sebenarnya ke sini salah satunya adalah berziarah. Dan kemudian kalau kita berdoa di sini itu sejatinya kita adalah meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa biar disamakan dengan beliau yang ada di sini secara aromanya, kepintarannya, kecerdasannya dalam melakukan tirakat, kekuatan dan keteguhan hatinya. Jadi kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kita diberikan rahmatan dan juga diberikan seperti anugerah ya, kesamaan dengan para leluhur kita dahulu, biar kita jalannya juga sama, biar katanya kita tetap di satu jalur. Jadi wong Jawa aja ilang Jawani, orang Jawa jangan sampai kehilangan kejawaannya, atau adab kita timur itu jangan sampai luntur, budaya bangsa jangan sampai hilang, karena sejatinya bangsa yang besar dapat diruntuhkan ketika generasi mudanya lupa akan leluhur dan sejarahnya. Dan pemirsa, demikianlah hasil penelusuran tim On The Spot bersama Om Hao. Saksikan terus On The Spot untuk menyaksikan penelusuran sejarah dan misteri lainnya di Nusantara.